Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Udah pada siap belajar? Oke, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai anugerah alam Indonesia. Nah, di anugerah alam Indonesia ini memiliki banyak sekali kekayaan-kekayaan alam di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui apa itu anugerah alam Indonesia, sekarang kita next ke flora dan fauna Indonesia. Oke, sebelum belajar ya, Ibu harap Anda semua sudah siap belajar buku tulisnya, kemudian alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa. Oke, sekarang kita bahas apa itu flora dan fauna Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, Ananda mampu mengidentifikasi sebaran flora dan fauna. Kemudian, Ananda mampu mengidentifikasi ciri-ciri tipe fauna Indonesia. Ananda mampu menemukan peta sebaran flora dan fauna Indonesia. Kemudian, Ananda mampu merumuskan faktor keberagaman flora dan fauna Indonesia. Nah, kita sudah tahu dan sudah Ibu sampaikan tujuan-tujuannya. Berarti sudah siap belajarnya? Sudah? Oke, kita simak ya. Oke, di sini ya, Ibu menampilkan ada peta sebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, jika Ananda punya buku atlas atau peta persebaran di Indonesia, biasanya di sana ada. Nah, Ananda bisa belajar dari atlas tersebut. Oke, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk dalam 3 besar di dunia. Apa aja nih? Yaitu ada Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke Taman Safari? Ada yang sudah? Nah, kalau sudah, pasti Ananda kurang lebih bisa membayangkan Taman Safari itu sangat luas. Itu saja menurut kita sudah banyak spesies hewannya. Tapi ternyata itu baru mungkin 20% dari spesies hewan yang sudah teridentifikasi di sini. Berarti persebaran flora dan fauna Indonesia itu sangat luar biasa. Ya, boleh kita next? Oke, spesies hewan ini terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1519 burung, dan 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Setuju ya? Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itu, semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Jadi, kondisi iklim atau kondisi wilayah mempengaruhi dari pertumbuhan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya. Oke, contohnya penguin. Dia biasa di suhu yang minus 1 derajat. Ya. Biasanya di daerah mana, sayang? Di daerah es ya. Nah, makanya kenapa kalau misalkan di Indonesia atau contohnya ada di Bogor di Taman Safari, suhu ruangan yang ada di sana itu pasti
Indonesia membuatnya kurang lebih sama seperti halnya atau haknya habitat yang ada di sana gitu ya. Oke. Secara umum, keanekaragaman flora di Indonesia dipengaruhi oleh 3 hal. Apa aja nih 3 halnya? Yang pertama, berada di kawasan tropis yang memiliki iklim stabil. Kalau iklim tropis itu Indonesia termasuk iklim tropis, oke? Yang kedua, dilintasi oleh 2 pusat persebaran biota dari benua Asia dan Australia. Yang ketiga, kondisi geografis Indonesia yang luas memungkinkan beragam spesies hidup di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, dari ketiga hal tersebut, pengaruhnya yaitu flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indonesia Malayan dan Indonesia Australian. Nah, kelompok Indonesia Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah siapa aja nih kelompoknya nih? Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ya, ini termasuk kelompok Indonesia Malayan. Nah, kalau misalkan kelompok Indonesia dan Australia apa aja nih meliputinya? Nah, kalau misalkan Indonesian Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Nah, itu termasuk di pulau apa saja, Nak? Nah, kawasan ini yaitu ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Diingat ya, Indonesia Malay itu di Indonesia Barat. Kalau misalkan Indonesian Australian ada di Indonesia Timur. Nah, demikian pula halnya dengan fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Oke, sampai pengertian flora dan fauna, Ananda sudah paham? Ibu harap ketika Ibu menjelaskan, Ananda mencatat. Oke sayang, sudah siap untuk next materi? Kita next ya. Oke, Ananda, di sini Ibu taruh peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tapi agar lebih jelasnya, di sini Ibu menulis ciri-ciri flora di Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia Barat. Ciri-ciri yang pertama, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis lautan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan Yamatoa atau Pometia pinnata jumlahnya sedikit, jenis tumbuhan sagu sedikit, terdapat berbagai jenis nangka. Nah, untuk di Indonesia Timur, jenis merantian-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis lautan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua. Banyak terdapat tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka. Nah, ini merupakan ciri-ciri flora di Indonesia. Jadi, flora adalah semua jenis tumbuhan yang merupakan kekayaan alam di suatu tempat. Indonesia sebagai negara yang dilintasi garis khatulistiwa memiliki keanekaragaman flora yang besar, yaitu sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Nah, ini Indonesia ini masuk di posisi ke-9. Faktor keragaman flora juga fauna di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, tanah, bentang alam atau relief permukaan bumi, suhu dan curah hujan yang besar yang memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Makin banyak air yang tersedia, makin banyak tumbuhan yang tumbuh, makin banyak pula hewan yang hidup di daerah tersebut. Ya, jadi flora dan fauna itu dipengaruhi oleh iklim, tanah, dan curah hujan dan suhu. Oke, setelah kita belajar apa itu flora, kemudian apa itu fauna,
Ingat ya, flora itu tumbuh-tumbuhan dan fauna itu hewan. Dan Ibu sudah sedikit menjelaskan ciri-ciri fauna dan flora, dan ada contoh dari fauna dan flora tersebut ya. Jadi setelah mengetahui tipe-tipe fauna ya, dari tipe asiatis, kemudian tipe pelarian, dan kemudian tipe fauna Indonesia Timur ya, pastinya Ananda sedikit banyak sudah belajar. Nah, dan Ibu harap Ananda semua bisa mengidentifikasi sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Besarnya keanekaragaman flora dan fauna Indonesia sangat berkaitan dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Yang selalu Ibu sebutkan, semakin banyak air, semakin banyak pula tumbuhan yang akan tumbuh di wilayah tersebut, atau semakin banyak pula hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Ya, jadi kesimpulan atau mudahnya rangkuman dari materi ini, Indonesia ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Ya, bahkan keanekaragaman Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Besarnya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Akibatnya, pengaruh tersebut, flora Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok. 2 kelompok besar ya, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Demikian pula halnya dengan fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Nah, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri seperti fauna Asia, sehingga disebut tipe asiatis atau asiatik. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang cirinya berbeda dengan fauna bagian timur, sehingga fauna tipe ini disebut fauna endemis. Fauna bagian timur memiliki tipe fauna benua Australia sehingga disebut tipe Australis atau Australis. Oke, dari materi mengenai flora dan fauna ini, Ibu sangat berharap apa yang Ibu sampaikan akan menyerap di Ananda semuanya ketika Ananda semua memahami, kemudian mencatat dan mempelajari dari materi hari ini. Nah, apabila ada materi yang Ibu sampaikan hari ini yang belum Ananda pahami, silahkan bertanya langsung ke Ibu atau melalui penanggung jawab MAPEL IPS kelas masing-masing. Sudah selesai atau ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa langsung aja WhatsApp ke Ibu ya. Hari ini Ibu hanya memberikan materi, jadi jangan lupa nanti Ananda semua absen terlebih dahulu. Oke, sekian dan terima kasih dari materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa tetap semangat PJJ-nya, jaga kesehatan, ibadahnya jangan lupa, dan bantu ibu atau orang tua di rumah. See you next time dan see you next materi. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.